Oke bos, dari Damkar Kabupaten Lampung Selatan melakukan evakuasi di... Petugas damkar dan warga bahu-membahu mengevakuasi sejumlah korban banjir di Desa Purwodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Kamis siang. Awas. Pakai pelampung. Warga yang dievakuasi diminta memegang erat tambang supaya tidak hanyut terbawa arus banjir. Minimnya peralatan, petugas menggunakan tambang sepanjang puluhan meter untuk mengeluarkan para lansia dari dalam rumahnya yang terendam banjir lebih dari 1 meter. Jadi dari 200 warga yang kita evakuasi, baru 50% yang kita evakuasi, sisanya masih tempat daerah yang dalam, ya rumah-rumah yang tergenang air yang terdalam. Kita terhambat oleh peralatan ya. Seperti perahu kita tidak memiliki, kita hanya memiliki baju pelampung saja. Banjir besar di Kecamatan Sidomulyo ini merendam 3 desa, yakni Desa Purwodadi, Sukamaju, dan Desa Katibung Atas. Ketinggian banjir yang merendam rumah bahkan ada yang lebih dari 1,5 meter. Banjir juga menenggelamkan jalanan desa. Sekitar 250 keluarga dievakuasi dari banjir. Menurut warga, banjir ini akibat meluapnya Sungai Seragih di Lampung Selatan akibat tak mampu menampung air hujan yang mengguyur sejak Kamis dini hari hingga pagi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Nah, ya Bu, Yang takut ada banjir susulan, Bu. ya. Ya, itu Pak ya. Ya. Bencana banjir di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan menewaskan 2 orang bocah perempuan. Keduanya adalah kakak dan adik bernama Halimah berusia 14 tahun dan adiknya bernama Romlah berusia 12 tahun, warga Desa Sukamaju. Keduanya meninggal dunia akibat tenggelam setelah terbawa arus deras banjir dan jenazahnya ditemukan di sawah belakang rumahnya. Saat kejadian, orang tua korban sedang sibuk mengurus rumahnya yang terendam banjir setinggi 1,5 meter. Saya kirain anak-anak itu pulang ke sini Pak tadi pagi. Nah, jadi nggak lama kemudian ibunya nanya anak-anak kemana katanya tadi. Tahu bukannya pulang sebilang. Jadi saya lihat yang paling kecil itu tadi pagi. Jadi dia istilahnya tenggelam. Jadi dia di atas pundaknya kakaknya, itulah kakaknya tenggelam. Kakaknya itu udah tenggelam semua dua-duanya. Jadi saya selamatkan anak saya itu dua-duanya. Selain menewaskan 2 orang, banjir di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan juga merobohkan rumah Ali. Bangunan rumahnya tersisa dapur saja. Keluarga Ali selamat karena saat rumahnya roboh, mereka sedang berada di luar melihat banjir yang lebih parah yang tak jauh dari rumahnya. Kita orang lagi di luar, posisi kan banjir nih. Jadi kita orang lagi pada ngeliat air. Jadi air kesini saya udah mudah-mudahan nggak nyampe rumah. Taunya pas mau kesini kita orang sini malah ambruk rumah kita orang. Kita orang pas di sini semua depan ini. Enggak, roboh langsung. Posisi mungkin keberatan dia karena hujannya dari semalam sih dia. Tapi posisi dari dalam rumah Pak ya? Enggak, saya posisi dia lagi di luar. Anak istri juga Dia di luar? takut karena dia airnya kan udah sampai sini, takut kita orang. Jadi, Banjir yang merendam Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo sudah surut pada Kamis sore. Banjir di desa ini dampak meluapnya Sungai Uwai Seragih, Lampung Selatan yang tidak mampu menampung air hujan sejak Kamis dini hari hingga pagi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Warga, aparat keamanan dan petugas BPBD Pringsewu Kamis pagi bergotong royong menyingkirkan tumpukan sampah di pintu air bendungan Waigatel, Desa Panjerrejo, Kecamatan Gadingrejo. Puluhan kubik kayu dan ranting pepohonan ini menyumbat bendungan dan menyebabkan banjir di puluhan hektar sawah di desa ini. Minimnya peralatan menyebabkan penyingkiran sampah berlangsung lama dan melelahkan. Sedikit demi sedikit sampah diikat tambang dan ditarik ke daratan. Meski telah menyebabkan banjir besar, Pemkab Pringsewu masih pelit menurunkan alat berat ke lokasi. Gede-gede itu kan Malang, jadi sampah numpuk. Lihat di sini material ini sangat banyak, banyak ya. Diperkirakan ada berapa ton ini, Pak? Oh, kira-kira
30-an ton ada itu. 100-an ton ya. Iya. Lebih bisa. Ini butuh alat berat nggak sih Pak untuk mengevakuasi? Sebetulnya butuh. Seperti eskavator itu. Biar cepat ya. Iya. Puluhan kubik sampah kayu dan ranting ini tersangkut di pintu air bendungan Waigatel sejak hari Rabu malam. Sampah terbawa arus bendungan dari arah hulu. Dampak penyumbatan bendungan oleh sampah, puluhan hektar sawah di sekitar bendungan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir menenggelamkan tanaman padi usia 2 bulan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Awas rokok bal, kan rokok nggak bisa masuk. 2 rumah di lereng perbukitan di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung rusak berat tertimpa longsor tanah di atasnya. 2 rumah yang rusak milik Umu Suryani di Kelurahan Panjang Utara dan rumah Silvi di Kelurahan Panjang Selatan. Seorang pemuda bernama Rizky Arya Pratama terluka akibat tertimpa bangunan yang ambruk. Longsor terjadi pada Kamis pagi bersamaan dengan hujan sejak malam hari. Warga mendengar suara gemuruh tanah yang longsor sebelum menimpa dan menjebol dinding rumah mereka. Ketimpa tanah dari atas. Jam berapa Bu kejadian longsor itu? 7:30. Nah sebelum longsor itu kita dengar ada suara gemuruh apa gitu nggak Bu waktu ini? Ya suara tanah itu aja guyur gitu doang. Ya kirain nggak apa-apa gitu. Sekarang mah dapur. Jadi pas kejadian itu saya posisinya lagi mandi, itu lagi sikat gigi. Nah lagi sikat gigi itu tiba-tiba dari belakang, tiba-tiba longsor gitu. Jadi di belakang rumah ini ada kandang ayam. Nah dari kandang ayam itu nerobos dia ke kamar mandi, jebol tuh tembok-temboknya runtuh. Terus Bencana longsor di 2 kelurahan di Kecamatan Panjang ini tidak merenggut korban jiwa. Warga yang tinggal di permukiman lereng perbukitan di Kecamatan Panjang diminta terus waspada terutama saat hujan. Jadi untuk di wilayah Panjang ini ada 2 lokasi longsor. Yang pertama ini di sini di rumahnya Pak Karlan ini. Jadi tanah dari atas turun longsor. Kebetulan anaknya lagi mandi. Jadi terkena longsoran sedikit, ada luka-luka lecet. Dan yang satu lagi di wilayah Panjang Selatan. Di rumahnya Pak Woha Suwardi itu juga longsor tapi tidak ada korban, hanya menabrak dinding rumahnya. 2 keluarga yang rumahnya rusak akibat diterjang longsor untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya. Warga dan aparat bergotong royong menyingkirkan material longsor sebelum membantu perbaikan rumah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.